diawali pada tahun 1996. Ya, didirikan ranting Kalibaru. Waktu itu kita masih ikut cabang. Di 1996 salah seorang tokoh 86 sorry 1986 seorang tokoh atau warga SDTRAP bernama Mas Edi Prasetyo itu setelah lulus kuliah di Universitas Jember jurusan pertanian, beliau pulang ke Kalimantan. Kemudian mendirikanlah Pantian dengan dibantu oleh dua orang pelatih, yaitu Mas Hari Muryanto yang sekarang menjadi wakil bupati Kabupaten Madiun, juga anggota Dewan Pusat, dan yang satunya adalah Mas Yusuf Maulana. Itu sekarang bekerja di Ipo. Saya pribadi kadang masih berhubungan dengan beliau karena beliau adalah pelatih saya juga di Universitas. 2 tahun berjalan mulai 86 tahun 88 mengesahkan warga. Ada beberapa orang warga itu ada angkatannya Mas Rosid, Mas Destrianto, Ketua Pantel, Mas Rosid, ada Mas Bambang, ada Mas Basuki, Mas Romo, ada Mas Fortono almarhum, ada Mas Ismawi, ada Mbak Uji, itu. Atau mungkin juga Mas Supri yang di Pedaljono itu waktu itu angkatan itu ada di bawah itu. Nah kemudian setelah disahkan produk pertama Kalibaru ini melatih lagi Kalibaru dan mengembangkan kemudian tahun 90 atau 89 itu pernah didirikan di kantor PJR oleh Mas Noto dan Mas Joko Sulistyo dan dibantu pelatih Mas Udi. Itu mengesahkan warga tahun 92, berarti didirikan sekitar 89 tahun 89. Disahkan di Madiun waktu itu. Tidak tahu kalau Jember atau di Kalibaru. 2 orang disahkan. Tapi 2 orang ini sekarang dua-duanya ikut SKY sebelah. Terus kemudian saya bersama Mas Bagio tadi mendirikan Denden tahun 92. Termasuk di Jajak ini ada 92. Termasuk sudah itu mengesahkan sudah. Oh setahun. Terus di Blok Agung almarhum Kang Jikir itu mendirikan di pondok itu juga disahkan 94. Artinya mungkin yang termasuk ranting tua itu Silir. Kesilir itu tahun 92 sudah mengesahkan angkatannya Robi, ada di Jauhari, di Khairul Anam, ada di Mari Hadulyo yang memberikan dulu itu Mas Mari Hadulyo itu latihan di Kesilir oleh
Nah itu ya agak belakang. Nah, dulu masih ngikut ke Gambira jajah waktu itu karena yang dekat jajah. Tapi malah pernah itu dibuka nenggene Ringin Rejo. Ringin Rejo itu malah pernah lebih dulu dibuka. Oh itu masuk Gambira. Oh. Jadi termasuk Mbak Sri itu dulu latihannya di Gambira dan baru di jajah nah, sama di SMA Negeri Gambira. Itu sejarahnya seperti itu. Gambira mengesahkan warga mengembangkan ke Purworejo. Tegal Brimo itu lebih dulu. Tegal Brimo itu mungkin didirikan sekitar tahun 92 masih 1992-93. Tapi 92 itu dirasakan Curajati itu sudah pernah mengesahkan warga dibawa ke Ngawi karena tidak tahu kalau di sini ada esa. Tahun 92. Ya. Waktu itu saya pulang pertandingan dari Kediri, pekan olahraga mahasiswa daerah Jawa Timur. Jadi saya habis pertandingan mampir ke Madiun ke rumah mas-mas pelatih kami. Setelah itu sambil mengunjungi Padepokan, ya Padepokannya belum seperti sekarang. Dulu Padepokannya masih berdiri pendopo, belum ada kantor-kantornya, masih pendopo dan kantor sedikit, ada kantor sedikit. Sama waktu itu ada sekolah SMA atau SMK Kusuma. Nah pulang dari Madiun naik bis ada orang gundul-gundul ya, anak muda-muda gundul-gundul gitu. Tetangga tidak budi mas, naik bis Mila dari jurusan Jogja Banyuwangi. Tak budi mas. Saya kendel loh, saya sudah warga ya, sudah lulus kuliah, belum lulus kuliah tapi ya mahasiswa. Mereka saya lihat masih sekitar SMP atau SMA kelas 1 SMP. Banyuwangi masih nang pun di Jawa Timur. Ini dan di apa daftar tentara itu bantu sasar pesa apa pesa terus kok bisa itu putih Ngawi. Bocah lugu banget, saya tanya itu lugu banget jujur itu. Namanya sih Jiman, semua saya lupa. Ada yang kembali yang paling apa begitu ada Jiman ada Jiman. Dan Purworejo sekali Curajati itu di daerah lapangan. Akhirnya begitu pulang Masiri, saya tahu Masiri di sana ada warga-warga Asia. Ternyata waktu itu disahkan di Ngawi itu jurusnya masih 17, belum lengkap. Ya. Akhirnya kami bersama Mas Dewi ke Mas Edi. Ya, Mas Edi Prasetyo waktu itu sudah tingkat 2. Terus dulu Curajati kita ajak ke sana. Nah, kita ajak ke sana, soal Mas Edi, akhirnya Mas Dewi dipasrai, beliau nanti jadi dengan melengkapi jurusnya dulu
tapi ternyata nggak sampai lengkap juga. Sampai sekarang wis hilang dulu-dulu. Jadi di sini. Gimana gitu aja. Terus Muncar itu didirikan pertama kali di kantor polisi Muncar oleh Mas Budi Guncang. Sekarang sudah pindah ke Madiun, ke Magetan. Jadi Mas Budi Guncangyo itu waktu itu masih bujang mendirikan penempatan polisi di Banyuwangi, di Polsek Muncar didirikan lagi sampai Sabuk Jabur sekitar tahun 91 atau 92 lah, sekitar itu. Karena 94 itu Mas Budi Guncangyo sudah pindah ke Bintang, sehingga yang di Muncar tidak ada yang meneruskan. Akhirnya kami mencari dulu, ketemulah Mas Kimin. Jadi waktu itu kami diperintah oleh Mas Haji golek dulu termasuk Magasi Mas Darko apa ini. Dapat informasi saking Madiun, saking Nganjuk, tenggene Banyuwangi itu kan derek, akhirnya Mas Darko. Mas Darko ini pendiri cabang Nganjuk ini. Ya, Mas Darko ini pendiri cabang Nganjuk. Waktu itu Mas Darko itu masih siswa sekolah di Nganjuk, belum ada latihan di Nganjuk tahun sekitar 70-an awal. Ya, Mas Darko manggil pelatih dari Madiun karena Mas Darko belum ada. Mas Darko dulu latihan di waktu masih di Madiun di pendoponya Mas Imam Kusupaka. Mas Darko ini siswanya Mas Imam di pendopo Madiun. Termasuk yang latih ya ada Mas Maji yang sudah latih, Mas Darko, Mas Kibong yang sekarang pendidikan PSHD 1922. Jadi harus tahu PSHD 1922 sudah berpisah dengan SHD itu cuma batu bendera 1922. Ini memang SHD Pusat Madiun Mas Mujoko Mas Kibong. Jadi jangan ini harus tahu kita ya, jadi bisa. Kita cari akhirnya ketemu, terus kita kumpulkan ada Mas Kiwin, ada Mas Darko. Ternyata Mas Kiwin pelatihnya Mas Kiwin di Mas Pati sana, pelatihnya Mas Kiwin. Akhirnya ketemulah, kita ketemu di Mas Edi waktu. Dan saat ini saya coba lagi dulu boleh ngomong ngomong kemudian kecil ngomong Magasi masing-masing kita kumpulkan, terus kita ajak secara berikut bisa berkembang. Itu proses dulu kita ingin mengembangkan sayap dan pertandingan itu kita nggak pernah bisa menang di Banyuwangi jumlahnya. Kecuali lawannya KU baru kita bisa menang, karena kita tidak punya orang di dalam tubuh IPSI wasit juri nggak ada. Dan atlet-atletnya itu salah satunya Mas siapa Sendekolas terus kasihkan. Nah itu dulu datang ke sini masih sangat muda kok gue terjadi pertandingan polisi no. Ya. Nah itu. Saya mau ini ini Mas Mujiwanto. Mas Mujiwanto itu kita jadikan atlet polisi no. Ya. Terus kita juga mendatangkan pesilat-pesilat atau atlet dari UNED ngebut ke UNED waktu itu. Jadi di sana matrasnya jadi sepot. Matrasnya sepot itu apa? Keset ditoto itu
mantap betul coblok. Jadi seperti itu dulu kita babat awal-awal dulu seperti itu. Terus akhirnya kita masukkan Mas Bagio menjadi wasit juri. Ya. Beberapa yang sepuh-sepuh jadikan wasit juri. Baru kita bisa mulai ada perwakilan orang di tubuh wasit juri. Ya. Itu sejarahnya begitu. Lah Padepokan ini terus apa langsung dibuatkan? Dulu hanya beli tanah yang itu, yang gedung yang sebelah sana itu saja. Niku pun riyen berupa bekas kerukan pasir rawa niku sebelum kene. Belum sampai bisa membeli yang sini. Niki riyen jabon niku. Kebuk banyu kekotok. Jadi kami berempat ya, Mas Darko, Mas Bagio, Masis, Ulo, habis pertemuan pokoknya dengan dulur-dulur sekitar jam 1 atau jam 2 malam mampir ke sini delok lahan di sini. Yang dirose dijual. Wis akhirnya orang 4 ini setuju wis golek duit. Diberilah. Itu murungnya saja masih wis banyak itu. Murung wis sampai dikai pengumuman siapa boleh buang sampah di sini. Ini murung itu waktu itu. Ya termasuk SMK 17 bongkar bangunan itu bongkarannya dibuang ke sini. 17 ini. Alhamdulillah terima kasih. Murungnya saja lama, jadi itu barulah dibuat fondasi. Setelah dibikin fondasi yang sebelah sini rasan-rasan disabi, diberi rambat malih beri. Dan dananya dari mana? Dari adik-adik. Jadi kita bisa mengumpulkan dana itu setelah sasan ada sedikit sisa dana kita kumpulkan, kita bayar. Jadi jasanya masih besar ini, masih sampai nyewa hutang ya, untuk melunasi tanah di sini. Ini saya sampaikan. Ini rumah keduanya masih sini, nggak balik-balik ke Padepokan. Jadi seperti itu, termasuk terus kita menggalang dulur-dulur yang sudah bekerja. Terus ada yang datang ke rumah-rumah dulur-dulur yang mulai dulur-dulur yang sudah bekerja, sulit urunan, mencicil. Itu batakonya siswa membawa batako setiap yang gedung yang sana itu setiap siswa membawa 5 batako. Karena inginnya punya gedung. Nah, ini ceritanya ngisor ini jadi parkiran kan gitu nonton itu jadi wah timbangannya murah kayak duit akeh geses gawe tingkat aja jadi bisa di parkiran. Tadi tidak hadir tapi kebebasan soalnya orang murah jual mereka akhirnya. Oke. Hasilnya banyak. Ya, jadi mikir kami dulu benda murung misal kena tinggi, wah, pendoponya di atas jadi biar ketok mentereng, gitu. Ya. Jadi ceritanya seperti itu. Dari tidak punya apa-apa sampai kita punya. Pertama sebelum punya Padepokan di sini di Silir, di desa Kesilir itu sempat kita bisa membeli tanah di sana untuk bikin Padepokan. Tapi kok gini nyelempit ya lemah ya sedikit kira-kira tak bisa berkembang. Ya kami ya waktu itu ya belum banyak dulur yang ikut berpikir. Intinya ini masih ini yang kami ajak untuk berpikir dari yang paling muda. Ya,
Mas Bagio, Mas Narko, saya Mas Bibi.